Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jahara dari kelas 3A S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keperawatan kesehatan komunitas dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama, keperawatan dalam Islam merupakan manifestasi dari fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan kemanusiaannya. Menolong manusia lain yang mempunyai masalah kesehatan dan mematuhi kebutuhan dasarnya baik aktual maupun potensial. Dalam hadis, "Wahai Rufaidah, ajarkanlah kasih sayang kepada manusia dan tambahkan ketinggian harkat kaummu. Ambillah orang yang terluka dan sayangilah. Berkelilinglah di sekitarnya dari waktu ke waktu. Bila orang-orang tidur mendengkur, maka janganlah engkau tidur demi mendengar rintihan orang yang sakit." Hadis riwayat Ahmad Muharram, kumpulan syair Al-Hazah Al-Islamiyah. Permasalahan klien dengan segala keunikannya tersebut harus dihadapi dengan pendekatan silaturahmi. Dengan sebaik-baiknya didasari dengan iman, ilmu, dan amal. Keperawatan juga sebagai suatu manifestasi dari ibadah yang terbentuk pelayanan profesional merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada keimanan, keilmuan dan amal serta kiat keperawatan berbentuk pelayanan biopsikososial, kultural, spiritual, dan komprehensif. Dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Lalu dalam Al-Quran, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian dan telah kutiupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surah Shad ayat 72 dan Quran Surah Al-Hazr ayat 29. Konsep klien dalam keperawatan komunitas adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah terdiri atas beberapa komponen, yaitu jasad, ruh, dan nafs atau jiwa. Komponen manusia, yang pertama fisik atau jasad. Komponen fisik adalah komponen jasad atau bentuk yang dapat makan dan minum, berjalan, mendengarkan, melihat, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Lalu ruh, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh, maka hendaklah kamu atau malaikat, jin, dan iblis tunduk dengan bersujud. Quran Surah Shad ayat 72. Lalu nafs atau jiwa, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya, sehat dan kesehatan. Surah Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka." WHO menyatakan bahwa sehat adalah memperbaiki kondisi manusia, baik jasmani, rohani maupun akal, sosial, dan bukan semata-mata memberantas penyakit. Lalu menurut MUI dalam Munas tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmaniah, ruhaniyah, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntunannya dan memelihara serta mengembangkannya. Selanjutnya, konsep promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam Islam. Menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 95 yang artinya, dan sekali-kali mereka tidak akan ingin kematian ini selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Yang pertama, upaya preventif.
Berkaitan dengan upaya preventif, dalam Al-Quran dan Al-Hadis dijelaskan sebagai, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, upaya kuratif. Berobatlah kamu wahai manusia, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua atau pikun. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Yang ketiga, upaya rehabilitatif. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Lalu, konsep pemeliharaan lingkungan dalam Islam. Yang pertama, lingkungan merupakan media interaksi antara manusia dengan alam semesta di mana secara terus-menerus menghadapi perubahan dan manusia berusaha menyesuaikan diri agar tercipta keseimbangan atau teori adaptasi. Selanjutnya, Islam mengajarkan kepada umumnya untuk senantiasa memelihara lingkungan baik, lingkungan internal atau genetika, struktur tubuh, serta psikologis. Dan lingkungan eksternal atau fisik, biologis, sosial, kultural, termasuk di dalamnya lingkungan spiritual agar senantiasa dalam keadaan suci dan bersih. Baik buruknya lingkungan akan tergantung pada manusia yang mendiami bumi ini. Apabila manusia mampu memelihara lingkungan dengan baik, maka baiklah kehidupan ini. Begitu pula sebaiknya, jika manusia merusaknya, maka malapetakalah yang akan menimpanya seperti bencana banjir, wabah penyakit menular, polusi udara, dan lain-lain. Dalam Al-Quran, Quran Surah Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang. Tunduk kepada perintah Allah, ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Baik, cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.